sahabat Priangan. Berikut ini kisah yang kelima, di mana dikabarkan menurut petugas kerajaan kepada Baginda Harun al-Rasyid bahwa Abu Nawas itu sakit, tidak bersalin. Kisahnya begini teman-teman. Sultan Harun al-Rasyid memberikan larangan yang tegas kepada Abu Nawas selama beberapa lama tidak boleh memasuki istana kerajaan Baghdad. Oleh karena itu kira-kira telah 7 bulan lamanya Abu Nawas itu tidak masuk menghadap Sultan Harun al-Rasyid. Maka sudah bisa dibayangkan, sunyilah balariung istana Baginda. Maka Baginda pun merasa masgul di dalam istananya. Kemudian ia berpikir, siapa tahu entah apa yang diperbuat Abu Nawas terhadap diriku ini. Demikian katanya di dalam hatinya. Pada suatu hari Baginda Harun al-Rasyid pun menugaskan kepada para pembantu istana untuk memanggil Abu Nawas dari rumahnya. Petugas itu pun pergilah ke rumah Abu Nawas. Ia mendapati Abu Nawas sedang duduk santai. Kemudian orang itu berkata kepadanya setelah salam, "Ya Tuan hamba, adapun Tuan hamba ini dipanggil oleh Sultan Harun al-Rasyid menghadap." Setelah didengar apa yang dikatakan oleh petugas istana itu, kemudian Abu Nawas menjawabnya kepada petugas kerajaan, katanya, "Baik, pergilah engkau persembahkan ke bawah duli yang di pertuan, bahwa aku ini sakit dan tidak bersalin. Anakku belum lahir, karena masih menantikan seorang bidan." Orang-orang itu pun terheran-heran. Tetapi akhirnya mereka kembalilah ke istana kerajaan untuk mengabarkannya kepada Sultan Harun al-Rasyid. Selanjutnya setelah sampai di sana dipersembahkannya segala apa yang dikatakan oleh Abu Nawas itu. Kata mereka, "Ya Tuanku Shah Alam, Abu Nawas itu sakit, Tuanku. Kata hendak bersalin. Ia tinggal menantikan bidannya saja. Namun bidangnya itu belum kunjung datang, Baginda." Demi Sultan Harun al-Rasyid mendengar apa yang dikatakan oleh para petugas istana itu, maka beliau pun menjadi heran dan berpikir, ajaib benar, sungguh mengherankan. Barulah pada hari ini aku mendengar ada seorang laki-laki hendak melahirkan. Pada zaman dahulu juga pada masa nenek moyangku, aku belum pernah mendengar seorang laki-laki bersalin dan beranak. Baru pada zaman ini seorang yang bernama Abu Nawas mengatakan dirinya hendak beranak. Demikian, Sultan Harun al-Rasyid memikirkan apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Atas perkataan Abu Nawas itu, Sultan Harun al-Rasyid merasa sangat penasaran. Baginda ingin sekali menyaksikan hal itu. Syah dan Sultan Harun al-Rasyid pun berangkatlah dengan diiringkan oleh pembesar-pembesar istana kerajaan Baghdad ke rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas melihat Baginda Harun al-Rasyid datang bersama para pembesar-pembesar istana, maka ia pun berlari-larilah menyambut kedatangan Baginda. Kemudian ia menghaturkan sembah di dekat kaki Baginda seraya berkata, "Ampun Tuanku Shah Alam. Sudi juga rupanya Tuanku datang ke rumah hamba yang miskin lagi dhaif ini." Baginda kemudian masuk ke dalam rumahnya itu yang sederhana. Oleh Abu Nawas sekeluarga beliau didudukan di tempat yang sangat baik dan mulia. Dan ia sendiri duduk di bawah menghadap Sultan seraya bertanya, "Ampun Tuanku Shah Alam, apakah kiranya kehendak duli Shah Alam datang ke rumah hamba ini? Karena sekian lamanya yang mulia duduk di atas tahta kerajaan Shah Alam, belumlah pernah duli yang di pertuan berkunjung ke rumah hamba ini." Maka Sultan Harun al-Rasyid pun bertitah kepadanya, "Abu Nawas, adapun aku datang ke rumahmu ini, karena tadi aku menyuruh biduanda atau petugas kerajaan memanggil engkau dengan segera untuk segera datang ke istana. Seperti kamu tahu, ia pun pergi kemari. Kemudian ia kembali sambil membawa pesan dari engkau kepadaku, yaitu bahwa engkau konon mempersembahkan ke bawah duli yang di pertuan, bahwasannya engkau ini adalah sakit dan tidak bersalin. Benarkah?"
bahwa kau tinggal menantikan seorang bidan saja. Apabila habis bersalin, Abu, katanya barulah engkau hendak datang menghadap daku. Abu, pada zaman dahulu kala belum pernah aku mendengar dari nenek moyangku bahwa seorang laki-laki hamil dan beranak. Sebab itulah maka aku datang kepadamu khusus dan ingin tahu apa sebenarnya maksud dari perkataanmu itu, Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun tersenyum. Dan Baginda segera bertitah kembali. Abu Nawas, terangkanlah padaku apa arti perkataanmu itu. Dan sebenarnya siapakah yang hendak beranak? Dan siapa pula bidannya itu? Setelah mendengar apa yang ditanyakan oleh Baginda Harun Rasid, Abu Nawas pun segera berkata, ampun Tuanku Syah Alam. Adapun arti yang hamil itu adalah seorang raja yang sangat besar kerajaannya. Pada suatu hari raja itu mengeluarkan seorang demi seorang para pembesarnya dari hadapan majelis istananya. Ya, lamanya kira-kira sudah 45 bulan. Kemudian entah apa sebabnya, Baginda itu menyuruh memanggil orang besar itu kembali. Baginda menyuruh untuk memanggil para pembesarnya. Maka pembesar itu pun segera datang ke dalam istananya. Nah, tuanku, perempuan dengan laki-laki itu sama-sama melakukan suatu pekerjaan keduanya. Dengan demikian perempuan itu pun menjadi hamil, sehingga menjadikan orang ketakutan semuanya. Demikianlah adat kita ini. Dan lagi Baginda, apabila seorang raja sudah mengeluarkan suatu perintah, tentu saja tiada belah boleh diambilnya kembali perintah itu. Jikalau sekiranya diambil juga perintah itu seperti menjilat air liurnya sendiri yang sudah diludahkannya. Nah, itulah tanda orang yang penakut. Dan barang siapa hendak melakukan suatu kehendaknya, terlebih utama baiklah dia berpikir secara matang dahulu. Kemudian jika pada pertimbangannya tak ada suatu sangkut paut lagi, barulah dilakukan kehendaknya itu. Oleh sebab itu dikatakanlah laki-laki hendak bersalin, Baginda. Adapun yang dikatakan bidannya itu ialah kedatangan Tuanku. Maksud hamba, apabila Syah Alam datang ke rumah hamba, itu berarti hamba sudah bersalin namanya. Artinya sudahlah hilang sakit. Yaitu sudahlah hilang takut hamba kepada paduka Syah Alam yang mulia ini. Demikian penuturan panjang lebar dari Abu Nawas. Maka Sultan Harun ar-Rasyid bertitah kepada Abu Nawas. Hei, Abu Nawas, tak kala aku berkata kepadamu, jangan lagi engkau datang ke istanaku. Bukannya dengan suka hatiku ini, melainkan dengan hanya gurauan saja. Pada esok hari, hei Abu Nawas, datanglah kembali engkau ke dalam istanaku. Karena aku hendak bermain-main dan membukakan hatiku ini. Aku ingin dihibur dengan lelucon-leluconmu. Memang betul banyak menteri atau wazir yang lainnya. Tapi mereka tidak ada yang seperti kamu. Lagi pula berapa lamanya engkau tiada datang ke istanaku. Maka selama itu pula hilanglah cahaya di balariumku. Paduka yang mulia, segala titah hamba junjung tinggi tuanku. Demikian sembah Abu Nawas dengan takjimnya. Sejurus kemudian berangkatlah Baginda Harun ar-Rasyid kembali ke istana kerajaan dengan perasaan bercampur heran dan juga geli atas segala perbuatan dari sahabatnya Abu Nawas. Demikian teman-teman budiman.